Di suatu malam yang begitu poek, seorang pangeran Kasep mengadakan pesta joget di istananya. Ia cuma mengundang orang-orang yang mukanya enak dilihat saja. Begitu sombongnya si Mamang yang satu ini. Tak berselang lama, ada sebuah badai di luar istana. Seorang nenek tiba-tiba masuk untuk sekedar berlindung. Ia lalu memberikan sekuntum bunga sebagai tanda terima kasih. Tapi sang pangeran begitu kejam. Ia malah mengusir si nenek karena tampilannya yang lusuh dan mirip tawanan perang. Semua orang tertawa. Tapi si nenek tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik tapi cangteuing kacirina. Ia ternyata adalah seorang penyihir sakti. Si pangeran ketakutan dan orang-orang mulai kabur. Karena sifat pangeran yang tak punya sopan santun itu, si penyihir ini memberinya hukuman dan merubahnya menjadi makhluk jelek setengah munding. Apesnya lagi, para pelayannya juga terkena imbas dan berubah menjadi parabot dapur. Bertahun-tahun berlalu, istana pun mulai terbengkalai. Si pangeran tiap malamnya melihat bunga mawar milik si penyihir. Ternyata, jika kelopak bunga itu jatuh semua, maka si pangeran dan para pelayannya akan selamanya seperti itu. Lalu di suatu malam yang begitu tiis, seorang pria tua tersesat di hutan. Ia lalu menemukan sebuah istana dan masuk ke sana untuk berteduh. Si pangeran tahu ada yang datang, tapi kali ini ia membiarkannya. Ia takut hal buruk terjadi seperti dulu jika ia mengusir seseorang lagi. Bahkan para pelayannya diam-diam menyiapkan makanan untuk membuat si pria tua itu betah. Akhirnya, si pria tua itu pulang setelah ketakutan melihat ada cangkir kok punya mata. Ya kali gak kabur. Namun sebelum pulang, ia melihat sebuah taman bunga lalu memetiknya sebagai oleh-oleh untuk putrinya. Namun itu malah membuat si pangeran marah karena bunganya dicuri. Sementara si kuda dengan watadosnya ia malah melarikan diri. Pada pagi hari menjelang caang, putri si pria tua datang ke istana bersama si kuda. Ia melihat ayahnya dikurung hanya karena memetik sebuah bunga. Lalu sang pangeran yang dari tadi mengawasinya pun muncul dan hampir saja membuat kaget kameramen. Si pangeran bilang kalau ayahnya akan dikurung selamanya. Soalnya si pangeran bisa berwajah seperti ini akibat menolak bunga dari si penyihir. Dan kini ia jadi sensitif terhadap bunga. Namun karena baktinya sebagai anak, si wanita bernama Belek, maksudnya Bele ini pun menggantikan posisi ayahnya. Dan si pangeran pun terpaksa menyetujuinya. Saat pangeran akan makan malam di meja makan, ya kali di meja belajar, dia melihat ada satu hidangan di sisi lain. Ia pun marah pada para pelayan karena tahu pasti itu untuk Bele. Tapi para pelayan bilang kalau ini adalah ikhtiar untuk keselamatan mereka. Soalnya, kutukan mereka hanya akan hilang jika ada seorang wanita yang mencintai si pangeran dengan tulus. Jadi ini teh kesempatan mereka untuk menggait hati Bele. Awalnya si pangeran kurang setuju, soalnya Bele itu anaknya pencuri bunga. Tapi setelah dipikir-pikir, Bele itu kan gelis pisan, jadi ya udahlah gaskeun. Tapi belum sempat PDKT, Bele tiba-tiba penasaran dan main nyelonong masuk ke ruangan si pangeran. Ia tertarik dengan bunga mawar di sana dan hampir saja menyentuhnya. Si pangeran yang dari tadi mengawasinya pun muncul. Dengan marah, ia pun mengusir Bele. Setelah Bele pergi, si pangeran merasa bersalah. Ia kemudian pergi mencarinya keluar istana. Ternyata, Bele sedang diganggu oleh sekawanan serigala. Si pangeran pun memasang badan dan menyemekdown para GGS itu. Pangeran lalu pingsan karena rabies dan dirawat oleh Bele. Benih-benih cinta layaknya film FTV pun dimulai. Mereka berdua mulai dekat dan sabareng, baca buku juga bareng, makan pun bareng. Udahlah hancurin aja ini planet. Si pangeran kini terlihat jatuh cinta pada Bele. Tapi kalau perasaan Bele gimana? Entahlah, mungkin dia lagi mikirin Thanos kali yang lebih gantengan dikit. Di sela-sela hubungan akrab mereka yang di luar Nurul, tiba-tiba Bele sedih karena merindukan ayahnya. Si pangeran lalu mengambil cermin sakti pengintip aib.
Cermin ini bisa melihat ayah Bele dimanapun berada. Ternyata ayah Bele sedang diarak karena dianggap gila sudah melihat seekor monster. Sang pangeran yang iba lalu menyuruhnya pergi untuk menyelamatkan ayahnya. Setelah Bele pergi, pangeran sangat galau dan tak punya semangat dalam hidupnya. Ia merasa kalau Bele tak akan pernah kembali lagi. Lalu tak lama, salah satu pelayan bilang kalau istana mereka diserang para warga. Mungkin para warga jadi percaya adanya monster setelah Bele ke sana. Namun pangeran sudah tak peduli, karena pada akhirnya kutukan mereka semua sebentar lagi akan permanen. Lalu tak lama, muncul si Kabayan yang jatuh cinta pada Bele. Ia lalu mendorong si pangeran hingga jatuh. Bele pun datang, bagaikan bisul pecah. Perasaan si pangeran pun senang dan lega. Bele lalu bilang kalau si pangeran bukan makhluk jahat. Namun si Kabayan tak peduli dan terus menyerangnya. Karena kesabarannya yang setipis keripik, si pangeran akhirnya melawan si Kabayan dengan gagah berani. Ia berhasil menang dan berbesar hati membiarkan si Kabayan pergi. Namun bukannya pergi, si Kabayan malah mendorong si pangeran 2 kali. Emang asem ini orang. Untungnya pijakan si Kabayan ambruk dan ia pun maut. Pangeran tergeletak dan ia melihat kelopak bunga terakhir jatuh. Ia pun meninggoy dalam keadaan menjadi hewan seutuhnya. Namun belum juga semenit, ia malah hidup lagi dalam wujud manusia. Ternyata si penyihir tiba-tiba datang dan membuat bunga tersebut kembali utuh. Kini kutukan pangeran dan para pelayannya sudah dicabut. Akhirnya mereka semua hidup bahagia sampai durasi filmnya selesai. Timit.